Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok satu yang kami membuat website yaitu dengan website yang bernama Medley. Anggota bisa di skip nama anggotanya, bisa di next. Maksud saya maaf. Oke, dengan anggota yang pertama ada Anggi Prarera, lalu ada saya sendiri, yaitu Muhammad Fauzan, lalu Dewi Rahmasari, lalu ada Rastia Satria Mika. Next. Oke, latar belakang. Jadi itu kita melatangi website ini adalah pembelajaran matematika yang semakin hari yang selalu kita hadapi menjadi kendala ya dari siswa-siswa terutama karena materinya dipahami serta media pembelajaran yang kurang menarik dan interaktif. Jadi berdasarkan hasil UX research yang sudah kami lakukan, siswa itu tuh membutuhkan platform belajar lebih visual, mudah digunakan, dan mampu memberikan pelajaran yang menyenangkan. Oleh karena itu, dikembangkanlah website Medley sebagai media pembelajaran yang membantu meningkatkan kualitas proses belajar matematika. Next. Oke, di sini tujuannya yaitu yang pertama kita merancang dan mengembangkan website pembelajaran matematika yaitu Medley sesuai kebutuhan pengguna. Yang kedua, yaitu kami menyediakan media belajar yang interaktif melalui materi visual, video, kuis, dan permainan edukatif. Yang ketiga, yaitu membantu meningkatkan motivasi, pemahaman konsep, serta hasil belajar matematika siswa. Next. Oke, selanjutnya di sini ada metode pengembangan yang dilakukan pada proyek Medley kita di sini, yaitu menggunakan metode pengembangan design thinking. Untuk alasan kami menggunakan metode pengembangan design thinking, yaitu yang pertama, eh, metode ini dapat memahami kecemasan pengguna terhadap matematika sehingga dirancang dengan desain antarmuka yang menenangkan bagi penggunanya, yaitu pada pelajar. Alasan yang kedua, yaitu metode ini dapat menciptakan fitur yang interaktif dengan menambahkan visualisasi pada soal sehingga tidak terlalu monoton. Dan untuk alasan yang ketiga, itu untuk mempermudah siswa dalam memahami konsep secara bertahap dan visual dan tidak hanya sekadar menghafal rumus matematika. Oke, boleh di next. Kemudian untuk tools yang kami pakai untuk dalam pembuatan website ini, yang pertama ada Figma yang kami gunakan untuk merancang antarmuka penggunanya atau UI-nya. Lalu kami juga membuat wireframe serta menyusun low fidelity dan high fidelity prototipe-nya dengan aplikasi Matli tersebut. Lalu FigJam kami gunakan untuk proses perancangan UX-nya seperti menyusun user persona, empathy map, user journey, serta brainstorming ide dan alur sistemnya, flowchart-nya. Lalu kita menggunakan Google Form untuk mengumpulkan data melalui kuesioner, eh, lalu ChatGPT digunakan sebagai alat bantu dalam proses brainstorming, pengembangan konsep, penyusunan penyusunan konten aplikasinya, serta menyempurnakan dokumentasi proyeknya. Boleh di next. Baik, selanjutnya kami akan menampilkan hasil dari proyek kami.
Baik, sebelumnya mohon maaf apabila lama karena terdapat kendala. Berikut merupakan hasil dari proyek kami, yaitu di sini ada wireframe, dari login hingga ke beranda, kemudian ada fitur yang menampilkan hingga latihan soal, yang menampilkan input output nilai, kemudian di sini ada versi mobile atau handphone dan juga ada versi desktop. Kemudian dari wireframe tersebut kami kembangkan menjadi bentuk high fidelity untuk yang versi Android ataupun handphone sebagai berikut. Di sini ada email, kemudian password, kemudian nanti pengguna bisa masuk ataupun daftar jika belum memiliki akun. Kemudian di sini ada beranda, dilanjut untuk pemilihan topik, kemudian ada materi, latihan soal, kemudian ada output dari benar ataupun salah. Kemudian di sini ada versi desktop. Seperti yang versi mobile tadi, namun hanya beda ukurannya. Untuk desktop di sini juga dari mulai login, sign up, kemudian homepage atau beranda, latihan soal, visualisasi materi hingga latihan soal dan juga output dari skornya. Kemudian karena kami telah melakukan questionnaire terhadap desain yang kami buat, di sini untuk hasil dari evaluasinya yaitu menyatakan bahwa rata-rata skor SUS yang diperoleh adalah 7,4 baik. Kemudian untuk hasil pertanyaan terbukanya yaitu sebagai berikut. Sarannya itu lebih banyak animasi, ada fitur remind agar konsisten dalam belajar, mendapatkan poin, ada fitur live class, segi warna dapat diperbaiki, menambahkan fitur lain, kemudian menambahkan animasi atau video materi, dan menambahkan fitur menarik serta feedback yang lebih menarik. Kemudian berikut merupakan revisi desain dari hasil questionnaire kami, yaitu di sini kami sudah memperbaiki untuk warnanya, kemudian juga kami sudah menambahkan untuk fitur kelas mentoring, dan juga terdapat animasi ketika siswa menjawab pertanyaan. Untuk versi mobilenya hampir sama seperti versi desktop. Untuk warna dan juga animasi beserta fitur yang ditambahkan. Mungkin bisa kita balik. Baik, untuk kendala serta solusi kami ketika mengerjakan proyek ini, yaitu kendalanya sulit menentukan kebutuhan dan preferensi pengguna karena targetnya adalah siswa SMA. Kemudian solusinya yaitu melakukan riset pengguna melalui user persona dan empathy map untuk memahami kebutuhan, tujuan, dan juga permasalahan pengguna. Kemudian kendala yang kedua yaitu menyesuaikan waktu pengerjaan dengan jadwal setiap anggota kelompok. Solusinya yaitu membagi tugas sesuai kemampuan masing-masing anggota dan melakukan koordinasi kelompok secara berkala. Kemudian juga mendapatkan masukan dari pengguna mengenai desain website. Kemudian solusinya yaitu melakukan usability testing menggunakan Google Form dengan instrumen SUS dan pertanyaan terbuka sebagai bahan evaluasi. Untuk pembagian tugasnya sebagai berikut. Baik, mungkin itu aja dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.